Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada part kedua ini. Karena part pertama adalah menjelaskan terkait ketentuan UAS kita, maka pada part kedua ini saya akan jelaskan langsung aja mensimulasi bagaimana UAS kita ke depan. Nah, jadi seperti ketentuan tadi ya, selingkungnya bagaimana sih sebenarnya untuk UAS kita. Baik, saya buka. Oke, ini adalah selingkung UAS untuk mata kuliah yang saya ampu. Tadi ada 3, dan kemarin sudah saya jelaskan ya, ada 3 subbab yang harus diutarakan, yang mana 2 subbab ini sudah selesai pada masa ketika kalian UTS. Karena apa? Karena hadisnya kan sesuai dengan pembagian ketika UTS kemarin. Maka ketika punya salinan ini tidak perlu mikir lagi. Berbeda dengan saya, karena saya pengen mencontohkan kalian, maka harus saya nulis dari awal. Nah, ini kebetulan saya nemu di 5 kitab ini hadis tentang sholat, fardu sholat ketika perjalanan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ketika Isra Mi'raj. Ini momentum ketika bulan Rajab aja saya pinginnya. Oke, salah di 5 kitab tersebut yakni meliputi Sahih Ibnu Huzaimah, Musnad Imam Ahmad, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, dan Sahih Muslim. Nah, pertanyaannya bagaimana coba? Hadisnya ini sudah saya siapkan pula. Nah, ini ada 5 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini Sahih Ibnu Huzaimah, Musnad Imam Ahmad, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, dan Sahih Muslim. Ini udah 5. Nah, agar mempermudah pentampilan kayak gini ya, ini kan sulit nanti, daripada klik minimize buka, klik lagi minimize buka. Nah, caranya adalah tarik ini ke tengah, kemudian hantamkan ke kanan atau ke kiri, terserah. Kalau saya lebih nyaman sumber itu di kanan, sedangkan ngetik atau editingnya di kiri. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini nanti bisa dilihat. Kita perkecil agar menyesuaikan tampilan. Oke. Nah, begini ini lebih mudah. Nah, ya. 5 kitab sudah saya tulis. Ini harus sesuai dengan ini ya, daftar pustakanya ya. Ya sudah, sesuailah pokoknya dengan ketika UTS itu. Nama penulis, kitab, terus keterangan cetak kota, penerbit, kemudian di sini halaman dan jilid ya. Kenapa halaman 186 di sini kan halaman 186 jilidnya 1, juz 1. Oke. Nah, di dalam Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah ini ada berbagai macam sanad yang kemudian sudah saya rekam. Nah, dari Rasulullah sampai ke Ibnu Huzaimah sebagai mukharijnya. Ini sudah saya tulis semua. Untuk hadis nomor 301 sudah saya tulis. Untuk selanjutnya di kitabnya Musnad Imam Ahmad juga sudah saya tulis, hadis nomor 17.380. Pak, ininya pendek matanya, tapi bukan, maaf, sanatnya pendek tapi matanya panjang sekali. Beruntung sekali ini saya mendapatkan matan yang pendek. Maaf, sanat yang pendek. Adapun hadis nomor 448 ini diambil dari Sunan An-Nasai. Adapun hadis nomor 3346 saya ambil dari Sunan At-Tirmidzi. Ini semuanya sama ya hadisnya ya, secara redaksi sama, cuman memang panjang pendeknya berbeda. Nah, ini hampir sama ini. Anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Ini terakhir di Sahih Muslim. Nah, ini sampai sahih dari
ini maaf, ini kurang, ini harusnya dari Rasulullah ini ya. Saya tambahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus kemudian Anas bin Malik, kemudian Malik bin Sa'sa'ah ya. Oh ini. Oh ternyata kurang Rasulullah saja. Oke, Rasulullah, Malik bin Sa'sa'ah, Anas bin Malik. Nah, pertanyaannya siapakah ya dari sekian perawi ini yang harus dijarah dan ditaktil? Nah, maka seperti yang saya jelaskan di kelas kemarin, yang cukup yang dijarah itu era masa tabi'in sampai mukhrij. Jadi kalau sahabat dan Rasulullah tidak perlu ditakhrij, ditajrih. Karena kita nggak mungkin mencacat Nabi Muhammad kan. Begitupun sahabat, tidak perlu mencacat sahabat. Nah, kasusnya di sini era sahabat ini 2 orang di sini sampai Anas bin Malik. Nah, Qatadah ini sudah masuk era tabi'in sampai sini, sampai akhirnya Ibnu Khuzaimah tabi'in ya. Terus kasusnya ini ada 3 sampai, jadi ada 2 sahabat yang berbeda tobakohnya. Jadi ini menunjukkan bahwa sekalipun tobakohnya berbeda, tapi ternyata masih satu generasi ini. Nah, ini dari Qatadah. Ini pun sama ya, diambil dari Qatadah. Ini pun sama, diambil dari Qatadah. Ini pun sama, diambil dari Qatadah. Oke, ini sudah saya siapkan. Nah, hasil Al-Jarh wa Ta'dil, sumber Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi, kitab Syiarul A'lamin Nubala, Damaskus Mu'assasah Risalah tahun 2001. Nah, rawi dalam hadis nomor 301 ini kan tadi ya, Qatadah, Sa'id bin Abi Arubah. Saya pilih salah satu yang tadi banyak ya, dalam satu tobakoh ini ada lebih dari 2 orang, ada 3 orang di sini kasusnya. Terus apakah di takdil semuanya, dijarah semuanya? Tidak perlu, cukup salah satu saja pilih. Sa'id bin Abi Arubah saya ngambilnya. Kemudian di tobakoh selanjutnya ini saya ambil Muhammad bin Bashar, barulah Ibnu Khuzaimah. Berarti ada berapa? Oh, ada berapa perawi yang saya jarah di hadis nomor 301 ya? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada saya siapkan ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan muncul nih takdilnya ini, pendapat-pendapat para perawi atau para ulama lain terhadap komentar sosok sahabat tabi'in tersebut ya. Ini dari mana ngambilnya? Nah, ini sebenarnya sangat simpel. Ini kita buka salah satu dari, ini kan saya di perawi hadis nomor 301 ya. Maka kembali ke sesuai dengan urutan ya. Nomor 1 tadi kan urutannya adalah, oke, saya ambil dari Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, ini juga harus sesuai dengan Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, sekarang kita mulai dari Qatadah. Caranya adalah klik nama sanad perawi dalam hadis tersebut. Nah, di sini kan banyak perawinya. Nah, ini diklik. Misalnya pengen Qatadah. Nah, ini kasusnya tidak bisa diklik ya. Nah, ini jangan khawatir kalau tidak bisa diklik. Bagaimana? Nyari di kitab lain, nanti bisa diklik insya Allah. Terus apakah nanti berbeda? Hasilnya sama. Karena Qatadah ini kan 1 orang. Nah ini kan ada kasus yang begini nih. Ketika saya klik Qatadah, ini munculnya di sini Affan, ada misalnya tadi. Nah, ini disesuaikan di sini. Klik di sini. Nah, sesuaikan, harus dikonfirmasi ini Qatadah. Nah, oke, ini sudah benar Qatadah. Maka tampilannya akan begini. Diarahkan ke link Tarjamatul Alamin ya. Nah, ini bagaimana kemudian memunculkan agar